Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya akan membahas tentang Alwiansyah. Susah, mimiknya tuh susah. Kayaknya kalau anak kecil ototnya akan lebih gampang untuk bisa bergerak dengan lebih lentur. Nah, Alwiansyah ini atau Alwi dikenal karena ekspresinya yang unik dan lucu saat dia menyanyikan lagu apapun, dan diambil oleh mantan drummer Kotak, Posan Tobing, dan diajak ke Jakarta dan namanya semakin melambung. Kalau biasanya hanya di media sosial, kali ini wajahnya terpampang nyata di layar kaca. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kira-kira bagaimana ke depannya? Saya akan coba baca berdasarkan kartu yang saya lihat. Yang pertama, sebenarnya Posan melihat sebuah opportunity yang sama dengan veteran Putra Onsu atau veteran Peto. Nah, kalau dilihat di sini, melihat bakat seseorang dari kecil, otomatis kan waktunya akan lebih lama. Diajak ke Jakarta dan berusaha untuk difasilitasi bakatnya dibandingkan kalau dia hanya di Kolaka. Dan dengan ini semua harapannya Alwi ini akan bisa mengeksplor lagi dengan lebih baik lagi. Saya pernah ketemu personal satu panggung bersama dia, dan anaknya ini memang lucu, pemberani, karena kalau saya seumur dia mungkin gak akan berani di atas panggung. Dan anaknya ini benar-benar bisa, wajahnya itu benar-benar lucu banget saat dia menyanyikan sesuatu. Ini adalah satu hal yang kalau digarap akan menjadi bagus. Seorang pangeran pulang dari peperangan dan dia ini dikenal akan prestasinya. Dan saya kira dengan mengekor, dalam tanda kutip yang baik ya mengekornya, apa yang sudah dilakukan oleh veteran, pindah dari daerahnya menuju Jakarta, akan membuat karirnya ini akan bersinar dengan lebih baik lagi. Nah, berikutnya, ternyata kebiasaannya untuk menjadi seorang qori atau pembaca Al-Quran ini yang membuat suaranya itu menjadi bagus. Seperti seseorang yang saya kenal, Putri Ayu, terbiasa menyanyi seriosa, jadi saat nyanyi lagu pop, Mandarin atau apapun itu kayaknya lebih gampang. Nah, Alwi ini punya satu kesaktian yang sama. Kalau biasanya orang belajar nyanyi pop ya langsung belajar pop, dia ini belajarnya dari membaca Al-Quran atau kitab suci. Nah, dengan tajwid yang bagus, dengan lafal yang sempurna, saya pikir ini menjadi bekal sehingga dia itu bisa menyanyi dengan lebih merdu lagi. Dan sepertinya Posan tidak salah dengan mengambil Alwi, karena kebiasaannya yang lalu untuk memerdukan bacaannya ini akan membuat dia ini bisa menyanyikan banyak genre musik. Kalau kita lihat semua ungkapan dan nyanyiannya itu selalu enak didengar, dan lebih lagi kalau kita dihibur dengan wajahnya yang memang lucu saat menyanyikan lagu itu tadi. Tapi ini memang semua harus dijaga dan tidak hanya mengandalkan dari layar kaca, karena dari YouTube atau sosial media pun sepertinya ini mendulang banyak fans dan penggemar juga. Harus dicarikan satu media baru untuk si Alwi ini tadi, karena kalau hanya di TV mungkin bakatnya hanya akan berakhir sebagai seorang penyanyi. Kita akan bisa melihat bahwa Alwi ini sebenarnya kedepannya bisa juga menjadi yang lainnya, tetapi dasar menyanyinya ini yang akan terus diasah dan membuat kita semua akan selalu bisa menikmati suara merdunya di layar kaca maupun di layar handphone atau gawai kita. Apakah ini semua tetap akan berjalan dengan lancar atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu tergantung Posan. Apakah nanti dia akan membuatkan tim untuk si Alwi ini, karena dia tidak bisa sendiri, harus dibuatkan satu tim yang akan bisa mengiringi si Alwi ini tadi, harus diatur, di grooming lah istilahnya seperti itu, diarahkan dia seperti apa, karena di Jakarta tentu saja berbeda dengan di Sulawesi Tenggara kalau nggak salah ya, Kolaka ya. Ini akan harus jadi sesuatu yang mandatori, harus dilakukan jika Alwi ini akan lebih sukses daripada sebelumnya. Karena kalau kita lihat banyak artis-artis yang dari kecil mereka ini memperoleh fame atau ketenaran tapi terus kemudian hilang. Kita sebut saja Tegar. Terus waktu itu ada Bowo dari TikTok, tapi untung sekarang dia sudah sempat kembali meniti karir lagi. Tapi ini adalah sesuatu yang penting. Posan tidak bisa sendiri, harus disertakan sebuah tim yang bisa mengerti, melihat semua potensi yang ada di dalam Alwi ini tadi, dan bisa menggarapnya untuk bisa bersinar, mengasahnya untuk lebih berkilau, dan dia akan mungkin menjadi pilihan yang lain selain veteran Peto. Apalagi saat ini artis cilik itu amat sangat ditunggu. Sebaiknya juga dia tidak menyanyikan hanya lagu-lagu dewasa, tapi lagu-lagu anak-anak juga. Hey,
Oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nah, yang akan saya lihat nanti akan ada tantangan. Akhir tahun ini dan awal tahun depan akan ada tantangan. Tapi sepertinya ini semua akan bisa diselesaikan, dan jika itu diselesaikan, karirnya akan meroket jauh sekali lebih kuat daripada sebelumnya. Yang saya lihat di sini, Alwi ini belum 100%. Ada sesuatu yang harus dinyalakan. Jika itu nanti meletup, maka Alwi yang sesungguhnya baru akan muncul. Ini saja udah membuat kita terkagum-kagum karena bagaimana anak dari daerah bisa bersinar seterang ini di ibu kota menyinari Indonesia. Nah, tapi ini saran saya untuk Posan dan Alwi, semuanya harus jelas. Jangan sampai karena dia ini masih baru dimanfaatkan oleh banyak orang dan kemudian tidak jelas kerjasamanya. Harus jelas kontraknya, harus jelas ini mau kemana, arahnya bagaimana dan sebagainya. Karena masa kecil Alwi ini yang akan mungkin sedikit dikorbankan. Dia nggak akan bisa main kayak anak-anak kebanyakan. Dia pasti akan juga nggak akan bisa sering ketemu dengan orang tuanya. Dia harus menahan kantuk sampai tengah malam jika acara seperti yang waktu itu saya isi bersama di MNC TV. Harus tapping hingga tengah malam. Ini yang saya pikir harus diperhatikan. Dia masih tetap anak kecil, harus diberikan hak-haknya, dan juga semuanya harus hitam di atas putih. Ini yang saya lihat dari Alwiansyah. Semoga Alwiansyah ini juga bisa menyinari seperti veteran Peto. Semoga lahir Alwiansyah dan veteran yang lainnya, dan bakat anak Indonesia akan bisa dipupuk potensinya sejak dini. Untuk kalian semua yang memiliki saudara atau sanak keluarga seperti Alwi dan veteran, jangan dikecilkan hatinya, dorong mereka karena masa depan Indonesia ada di tangan anak Indonesia. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.